Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya bisa rekaman juga ini sesudah seharian hujan dan sinyal internetnya rada lemot sehingga susah menggunakan aplikasi rekaman. Nah, teman-teman, eh, sesuai dengan janji ya mau bahas tentang social media marketing part 2. Memang agak panjang dan sedikit-sedikit aja karena kalau kepanjangan juga pasti nggak ditonton dan mungkin nggak terlalu efektif. Masih dalam rangka Road to Reformation tanggal 31 Mei 2025 di Jakarta. Buat teman-teman yang minat untuk ikut belajar lebih lanjut tentang digital marketing terkini ya untuk penjualan dan pemasaran properti bisa gabung cari informasi lebih lanjut di belajarbisnisproperty.myscalef.com/redformation. Oke, kita mau bahas social media marketing. Data sekali pakai, maksudnya apa teman-teman data sekali pakai? Ya menurut saya sejauh ini ya sudah bertahun-tahun. Pengalaman saya masih sedikit sih mungkin dibanding teman-teman. Tapi lumayan bertahun-tahun saya mendalami pemasaran dan pemasaran digital alias digital marketing untuk penjualan properti. Kesimpulan saya data di dalam penjualan properti itu adalah data sekali pakai. Makanya kemarin saya bilang bisa jadi nih, bisa jadi ya. Belum tentu benar. Bisa jadi dalam penjualan pemasaran properti itu kita nggak perlu banget punya database yang disimpan dalam jangka panjang. Ini kita bahas kemarin. Karena ya itu balik lagi orang beli properti cuma sekali ya sudah beli dia nggak akan beli lagi gitu. Sehingga mungkin nyimpen database lama-lama itu tidak terlalu berguna gitu. Tidak ada yang namanya repeat order atau repeat customer, hampir nyaris ya. Kalau saya bilang tidak ada sama sekali nanti banyak yang protes. Nyaris tidak ada repeat order, repeat customer. Maka kita selalu membutuhkan leads baru, leads yang baru, leads yang fresh gitu. Jadi harus cari data baru terus, cari data baru terus, cari data baru terus. Harus konsisten punya data baru supaya nanti bisa konsisten pada ujungnya closingnya. Nah kemudian teman-teman ya ini 2025 dengan segala kondisi dan situasi ekonomi yang terjadi itu kan kita sudah bahas bahwa orang itu cenderung wait and see, menunggu dan melihat. Saya mau beli properti nih, saya udah punya duitnya nih misalnya. Baik yang beli properti pertama untuk hunian maupun yang mau investasi. Saya mau lihat dulu deh kondisi ekonominya gimana nih. Bisa jadi kalau duit saya memang saya udah menabung lama dan itu pas untuk beli rumah, saya khawatir nih kalau misalnya terjadi situasi ekonomi yang memburuk, jangan-jangan saya butuh duit ini, lebih butuh duit ini untuk yang lain. Prioritasnya berubah. Kalau investor, dia akan mikir, wah tunggu dulu lah, enakan taruh di yang lain dulu misalnya gitu. Atau kira-kira properti gimana nih, bubble nggak, ambruk nggak, dan lain-lain gitu. Kalau saya mau beli buat jual lagi, buat investasi, ini beneran untung nggak, dia mau tunggu dulu gitu, tunggu dan lihat. Maka dalam posisi ini ya kita nggak bisa misalnya hanya beriklan di marketplace dan menunggu orang mencari. Hampir tidak ada orang yang mencari properti hari ini, hampir ya, hampir nyaris. Tapi sebaliknya kita harus datang ke mereka dan nawarin gitu, harus didatengin door to door, ditawarin. Yang berikutnya ini ada data teman-teman ya, data bahwa memang terjadi perubahan perilaku, bahwa ini ada 139 juta pengguna internet aktif di
pengguna sosmed aktif di Indonesia. Kalau pengguna internetnya ini, koneksinya ini berarti satu orang itu bisa punya lebih dari satu koneksi internet ya. Yang kemarin di berita kita baca Menteri Kominfo mau membatasi karena katanya kok 300 juta koneksinya SIM cardnya gitu, itu hitungannya kayaknya menurut Menkominfo tuh dari SIM cardnya 300 juta kok eh, apa penduduknya 278 juta tapi SIM cardnya 300 juta lebih, mau dibatasin per orang maksimal 3 katanya. Ya kalau 3 kali 278 juta malah jadi berapa, Bu Menteri? Lagian ngapain dibatas-batasin gitu ya, orang buat bisnis kok, kan malah bagus. Nah, dari 185 juta ini 139 jutanya itu adalah pengguna sosial media aktif. Jadi aktif di sosial media. Ini data Januari 2024, ada nanti data terbarunya kita akan share nanti di workshop. Nah, maksudnya apa? Teman-teman tadi kok tiba-tiba data sekali pakai, kemudian wait and see, sama tadi saya tunjukin sebuah data berupa angka. Nah itu saya mau balik aja sih, mau balik bahwa itu adalah the why, jadi alasan-alasan kenapa kita pakai sosial media marketing. Jadi cuman biar variasi aja dibalik, biasanya orang judulnya di depan nih judulnya. Nah next, tapi beneran nggak sih bahwa bisa gitu? Ini masih banyak yang nggak percaya nih bahwa bisa jualan properti lewat sosial media. Kita buktiin ya teman-teman ya. Kita buka sosial medianya langsung. Ini kita buka Instagram sebagai contoh kasus saja. Saya mau buka satu akun namanya. Nah, langsung ke buka linktown.co.id. Ya, saya bukain, teman-teman lihat ya. Kita bedah dari atas ke bawah nih. Berapa followernya? Ada 238.000 ya. 238.000. Followingnya cuma 6, postnya ada 7 ribuan. PT Asia Rumah Utama dan seterusnya. Teman-teman lihat ke bawah, sekarang cabangnya udah banyak banget nih. Ini baru sebagian ya, Gading Serpong, BSD, Bekasi, Top 20 kalau kita buka dan seterusnya lah, banyak banget ini. Gading Serpong ini salah satu yang, kalau teman-teman yang di Gading Serpong boleh koreksi kalau salah. Ya salah satu jawaranya lah di sana ya. Nah kita buka, teman-teman boleh buka. Nah ini termasuk pelopor jualan properti lewat sosmed. Awalnya berawal dari akun Instagram, satu akun. Sekarang udah ada di akunnya, udah banyak banget karena udah ada cabang-cabangnya di banyak daerah. Ini mulainya kisaran setelah COVID lah ya. Dan teman-teman, menurut info saya nggak bisa verifikasi info ini. Menurut info dari salah satu teman agent yang ada di Serpong gitu ya, bahwa Linkton hari ini dari penjualan propertinya ya itu omsetnya itu tembus 3 triliun per tahun. Ya, ini banyak banget. Kalau secara sosmednya itu secara bisnis ya, secara sosmednya 238.000 teman-teman jualan properti di Instagram, followernya 238.000. Artinya ada orang-orang loh yang nyari properti di sosmed gitu loh. Dan ternyata buahnya ya hari ini bisa kita lihat Linkton sudah sesukses itu gitu. Terus kan suka ada lagi pertanyaan lagi, bisa nggak sih buat jualan properti miliaran? Nah ini kita lihat nih contoh juga ya.
masukin di sini namanya Oris Property. Followernya lumayan ya, 122.000. Dan teman-teman lihat berapa harga properti yang dijual. Nah ini ya, 50M, 29M, 25M, 40M, dan seterusnya. Teman-teman kalau kulik ini akunnya nih, nanti ada nih cerita dari si foundernya, gimana dia dari seorang agent biasa lah katakan, kemudian dengan usaha dan keberuntungannya mendirikan Oris ini dan sesukses ini hari ini gitu. Jadi kalau mau ngomong bisa nggak, ya kan sering-sering kali gini, oh saya closing nih dari sosmed gitu ya, harga berapaan, lokasi di mana dan seterusnya, tipe apa. Kadang-kadang karena kita underestimate gitu, kayaknya orang kaya tuh nggak main sosmed deh, sehingga yang ada di sosmed yang bisa dijual lewat sosmed tuh hanya properti-properti ya di bawah 1 miliar dan seterusnya. Ternyata enggak loh teman-teman, ini puluhan miliar ini. Oke. Kemudian nih saya sering kasih contoh ini tips dari Pak Stefanus Ridwan, ini pengembang gede ya, Presdir Pakuwon Jati, jadi grupnya Pakuwon. Ya teman-teman bisa baca sendirilah, nggak usah saya bacain lagi. Yang lain juga gitu ya, Ciputra segala macam. Hari ini ya tiap hari marketingnya itu live di TikTok segala macam. So teman-teman kalau belum ya tinggalan. Saya juga punya lagi banyak kisah ya, bahwa hari ini ketika banyak yang lagi susah jualan ya, teman-teman kita yang udah dari awal dan sampai hari ini konsisten jualannya di TikTok, di Instagram, itu masih konsisten closing. Jadi closingnya ya walaupun pasti tidak sebagus ketika situasi ekonomi normal gitu ya, tetapi masih konsisten, artinya ya setiap bulan ada closing dan seterusnya. Dan ketika saya tanya mereka gitu, saya apa ya, interview, saya riset gitu ya, ya itu sebagian besar closingnya ya dari sosial media, dari Instagram, dari TikTok, dari Meta Ads misalnya gitu. Nah ini apalagi judulnya di belakang. Nah itu saya mau nunjukin bahwa ada success story-nya gitu. Jadi ada buktinya bahwa itu tadi semuanya tuh success story. Success story bahwa orang bisa jualan properti di sosmed gitu. Bahkan yang gratisan gitu. Bahkan yang gratisan. Kalau di TikTok tuh ya pasti denger lah cerita ya teman-teman di Jogja yang punya komunitas broker TikTok, organik semua kan sukses. Saya bisa kenalin juga sih salah satu salah satu orangnya gitu. Nanti kapan-kapan lah. Jadi itu success story-nya. Tadi why-nya, kemudian success story-nya. Nah, sosial media marketing tuh apa sih teman-teman? Kita masuk ke how-nya nih, how-nya. Ya sesuai dengan namanya, sosial media marketing itu marketing melalui media sosial. Kenapa? Ya tadi alasan-alasannya kita udah bilang ya. Karena market sekarang ada di situ, kita follow the market, follow the crowd. Menggunakan segala sesuatu yang berbasis sosial media, baik paid reach-nya maupun organic reach-nya. Apa itu paid reach, apa itu organic reach, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian aktivitasnya apa, intinya apa sih? Nah, ini sebenarnya kita mau ngomongin aja nih. Sebenarnya kita mau ngomongin ini aja. Intinya tuh sebenarnya cuma 3 aja. Jadi jangan berpikir ini kabar gembira nih sebetulnya.
kabar gembira kalau selama ini kita pikir sosial media marketing dari namanya aja udah susah pakai bahasa Inggris, ternyata nggak sesusah itu. Kalau misalnya kita mau kita mau sederhanakan. Jadi di reformation ini kan gimana caranya kita mencari pola yang paling sederhana. Kenapa sederhana? Supaya bisa dilaksanakan, executable, karena rencana, pola, pemahaman, pendekatan, sebagus apapun dia kalau rumit, tidak sederhana, tidak gampang, dimulainya aja susah gitu. Dimulainya aja susah. Apalagi dilanjutkan. Nah, maka yang kedua tadi kenapa kita cari yang sederhana dari pemahamannya sampai penerapannya supaya bisa dimulai dulu. Sesudah bisa dimulai, yang kedua adalah bisa konsisten. Karena nanti intinya di konsisten. Nah, terdiri dari apa aja sih? Pertama, konten. Jadi ngomongin sosial media itu ngomongin konten. Setuju ya? Ngomongin sosial media berarti ngomongin konten. Karena sosial media isinya konten, bener gak? Bener. Isinya konten dan orang lah gitu ya. Tapi orang-orang itu namanya sosial media nih, media sosial media tempat bersosialisasi. Bersosialisasinya dengan apa? Dengan bantuan konten. Ada yang post konten, ada yang berinteraksi dan seterusnya. Maka yang pertama itu adalah konten. Yang penting adalah konten. Ini nanti di bab berikutnya kita bahas mulai dari ini. Konten tuh terdiri dari apa aja, toolsnya apa, sampai dengan yang terbaru ya, gimana memanfaatkan AI untuk konten misalnya gitu. Nah, kemudian setelah konten, jadi teman-teman punya konten dulu nih, mau nanti menggunakan yang paid atau berbayar maupun menggunakan yang gratis, intinya perlu punya konten dulu. Kalau sudah punya konten terus apa? Ya, baik tadi kan baik yang organik maupun yang berbayar itu membutuhkan konten. Apalagi algoritma hari ini gitu ya. Ini kalau ngomongin berbayar misalnya salah satunya Meta Ads. Algoritmanya hari ini ya algoritma konten gitu. Algoritma konten. Jadi udah nggak lagi berorientasi terlalu spesifik demografi, tinggal di mana, usia berapa dan lain-lain, interest, tapi lebih ke konten. Maka konten tuh awalnya punya konten dulu, bikin konten dulu, habis itu kita distribusikan. Nah, ini baru kita bicara tentang platform. Jadi punya konten aja nggak cukup, konten itu harus di-share, harus di-post, harus disebarluaskan. Ini yang namanya distribution, didistribusikan. Nah, di sini kita bicara tentang platform. Apa itu platform? Ya, platform sosial media gitu ya, yang kita gunakan nanti untuk dalam kaitannya dengan pemasaran ya, dalam kita gunakan untuk menjangkau calon-calon konsumen kita, calon-calon buyer kita. Nah, apa aja nanti kita lihat mana yang usernya paling banyak. Nah, sampai hari ini gitu ya, jadi udah bertahun-tahun sampai dengan hari ini itu paling tidak ada beberapa yang selalu masuk 5 besar. Nah, hari ini misalnya ada Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Itu selalu di 5 besar. Nah, nanti tinggal kadang-kadang satu menyalip yang lain, tapi itu selalu di 5 besar. Ini yang dimaksud platform. Jadi kita udah punya konten, kita distribusikan lewat platform-platform itu.
Apakah cukup hanya bikin konten dan mendistribusikan lewat platform? Ternyata kuncinya adalah gini, yang ketiga. Jadi kalau tadi konten itu intinya bikin apa, nyosmed ya, sosial media marketing itu intinya bikin konten, kemudian didistribusikan lewat platform ya. Nah, dua itu aja nggak cukup. Kenapa? Kita harus konsisten. Jadi kalau cuma sekali bikin konten, di share-nya juga sekali, ya, ya pasti tidak akan berdampak terhadap penjualan. Nah ini mungkin yang jadi alasan teman-teman banyak yang nggak percaya, ah masa sih sosial media marketing bisa closing gitu, jualan di sosial media bisa closing. Karena dia udah merasa udah mencoba ya tapi nggak konsisten. Jadi yang ketiga ada konsisten dan intinya diulangi lagi, konten, kemudian distribusi atau platform, dan yang terakhir adalah konsisten membuat konten dan mendistribusikannya lewat platform baik secara organik maupun secara berbayar. Jadi kuncinya adalah di konsistensi. Nanti kita akan bahas juga nih di workshop ya, gimana caranya bisa konsisten konten, bisa konsisten bikin konten, dan bisa konsisten mendistribusikannya di dalam workshop Reformation tanggal 31 Mei 2025, akhir bulan ini. Nah, tapi sedikit banyak kita juga akan bahas ya. Jadi malam ini mungkin sampai di sini biar nggak kepanjangan, biar nggak ke apa, biar tidak terlalu padat ya. Tapi besok dan seterusnya kita akan bahas nih tentang satu persatu, kita pretelin nih tentang konten, tentang platform, tentang how to be consistent konten dan uh, distribution, mendistribusikannya. Jadi itu teman-teman ya, uh, singkat, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.